Jadi, membuat sebuah martabak itu penggabungan dengan resep yang baik dan teknik yang benar. Jadi akan menghasilkan martabak yang sangat memuaskan. Teman yang ingin mau buka usaha dagang martabak harus benar-benar ya memperhatikan teknik-tekniknya. Jadi mari kita mulai bagaimana cara yang saya lakukan setiap hari di dagangan saya. Sebelumnya juga saya pernah mengupload bagaimana cara saya membuat martabak 12 kilo, 10 kilo. Tapi kali ini saya akan membuat yang kecil aja, yang sedikit ya, karena untuk pembelajaran ya. Kalau mau yang 12 kilo ada di video saya sebelumnya, yang 10 kilo juga ada, apa aja yang saya pakai di situ. Bisa dilihat apa saja yang saya lakukan dan apa saja bahan-bahan yang saya pakai di situ. Cuman karena kita mempelajari yang sedikit saja, saya pakai di sini tepung terigu yang sedikit saja. Nah, ini tepung terigunya saya siapkan 200 gram ya. Di sini saya memakai telur 1 butir ya. Nanti saya akan memakai kuningnya saja. Sini saya memakai susu full cream ya, sekitar 1 sendok aja atau 15 gram. Saya memakai gula pasir sekitar 40 gram. Sini saya memakai baking powder, garam secukupnya aja ya, sedikit. Kemudian soda, saya pakai soda air ya, dan vanili. Ya, vanili terserah mau pakai yang tepung, serbuk atau mau yang cair, sama aja. Di sini saya menyiapkan air biasa ya, 240 ml. Kenapa saya menyiapkan 240 ml? Karena perbandingan dari tepung yang saya pakai tadi 200 gram. Jadi biasanya yang saya pakai dari 200 gram ini saya akan lebihkan 20% airnya dari jumlah tepung ini. Tapi itu tidak menjadi patokan ya. Kadang-kadang memang tepungnya dalam keadaan lembab atau apa. Kalau memang nanti agak kurang airnya, terlalu kental, kita tambahkan air. Atau terlalu encer, kita tambahkan sedikit tepung ya. Pokoknya dasarnya seperti itu. Saya siapkan wadah. Kemudian kita tuang airnya semua di dalam. Atau kita sisakan sedikit. Yang pertama, masukkan gula. Kemudian masukkan susu. Dan kita masukkan garam. Teknik seperti ini macam-macam ya. Terkadang aku juga sering saya masukkan dulu tepung terigunya, saya kocok dulu. Baru nanti terakhir gula atau susunya baru ngikutin kemudian. Tapi saya udah coba dua teknik ini, hasilnya sama saja. Jadi mau pertama pakai tepung atau mau terakhir pakai gula, itu sama saja hasilnya. Yang penting pada saat mengadonnya tepat ya. Kemudian kita aduk ya. Kita yakinkan pada saat kita mengaduk seperti ini, gulanya benar-benar larut dan susunya tidak ada yang menggumpal lagi ya. Jadi benar-benar dalam mengaduk seperti ini memang agak lama. Karena takutnya kalau waktunya nggak begitu lama, gulanya masih ada dan
susunya itu masih ada. Jadi itu nanti salah satu yang membuat martabak itu bisa gagal, karena masih ada gerindil-gerindil susu atau masih ada butiran-butiran gula. Oke. Di sini juga saya sengaja memakai alat ini aja ya. Spatula seperti ini sengaja saya pakai karena biasanya saya suka memakai yang beginian. Tapi ada teman yang bilang, "Oh, mungkin karena pakai per begitu makanya berhasil." Tapi saya mau kasih tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan per ini dengan ini, ya. Sama aja hasilnya. Yang penting tekniknya ya. Saya sengaja pakai ini supaya teman-teman di rumah bisa pakai ini atau centong kayu atau centong kuah juga nggak apa-apa. Sama aja hasilnya ya. Kita masukkan vanili ya, vanili cair setengah sendok teh aja. Kemudian kita masukkan kuning telur ya. Kemudian kita aduk. Di sini saya tidak mau menambahkan pewarna makanan ya. Saya cukup mengandalkan warna dari telurnya saja ya. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan warna kuning, itu tidak apa-apa ya, supaya lebih menarik. Setelah kita yakinkan kalau gulanya dan telurnya sudah larut semua, kemudian kita tambahkan tepung terigu ya. Kita tambahkan setengah dulu supaya larutnya gampang. Kita aduk. Kita aduk sampai benar-benar seluruh tepungnya tercampur rata ya. Oke, kita tambahkan lagi tepung terigu yang masih sisa tadi ya. Semuanya aja kita tuang. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan merata. Kita aduk terus ya, sampai benar-benar tercampur semua ya. Setelah adonan sudah seperti ini, sekarang cara ngadonnya atau cara ngaduknya begini, bukan diputar lagi, tapi seperti ini. Kita hentak dia ke dalam dinding wadahnya. Kita hentak dia supaya adonannya ini menjadi lebih lembut ya. Kayak gini ya. Kita ambil dari bawah, kemudian kita naikkan ke atas sambil kita hentak dia di dinding wadahnya. Sambil kita putar-putar supaya seluruh adonan ini kena semua hentakan di dinding wadahnya. Ini kita lakukan ini sekitar
5-6 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Setelah adonannya sudah kalis seperti ini dia. Kalis semua tercampur dengan baik. Dan kita diamkan ya. Ini proses mendiamkan ini sangat penting sekali. Kenapa? Supaya seluruh adonannya itu bisa lebih mengembang, dan istilahnya kalau tepung itu kena air dia akan melemas ya. Akan melemas. Jadi ini proses ini penting sekali ya. Ini yang saya lakukan. Bagi pemula, saya harapkan sih ya bisa minimal 2 jam lah. 2 jam minimal ya untuk menghasilkan, bagi teman-teman yang ingin belajar ya. Bisa 2 jam lebih lah supaya hasilnya lebih bagus. Jangan 1 jam. Saya sarankan jangan 1 jam ya. Dan saya pun kalau saya pergi dagang, saya biasakan saya diamkan 2 jam minimal. Baru nanti saya akan lanjutkan proses-proses berikutnya. Nah, ini kita diamkan selama 2 jam ya. Setelah 2 jam kita diamkan, sekarang kita buka. Dan ini hasilnya. Kemudian kita akan berikan soda ya. Kita siapkan air sekitar 1 sendok aja ya. Bagi pemula 1 sendok aja, soalnya nanti kalau kebanyakan air bisa adonannya menjadi encer. Jadi kalau cuma 1 sendok, kalau masih kekurangan air masih bisa ditambah air nanti. Kita berikan baking powder 1/4 sendok teh, dan kita campurkan dengan soda kue 1/2 sendok teh. Kemudian kita aduk. Kemudian kita tuang ke dalam adonan. Setelah itu kita aduk ya. Aduknya nggak usah lama-lama, nggak usah kencang-kencang. Yang penting tercampur saja. Setelah kita campur soda dan baking powder pada adonannya, hasilnya gini ya. Dan sebenarnya ini sudah bisa dicetak, tapi hasilnya kurang maksimal ya, kurang bagus, belum empuk sekali ya. Jadi sebaiknya diistirahatkan dulu, terutama bagi pemula ya yang ingin mencoba membuat martabak. Ya lebih baik sih diistirahatkan lagi. Kalau saya istirahatkan lagi 1 jam, atau ini yang jualan saya ya, tapi beda-beda teman ya, bisa juga langsung dicetak ya, bisa. Tapi kalau pemula sebaiknya diistirahatkan dulu, soalnya biar bekerja sodanya. Soda langsung bekerja ya, benar, karena dia jangka pendek ya, cepat bekerja dia. Tapi setelah dia bekerja disambung dengan baking powdernya, karena baking powder itu bekerjanya lama. Jadi benar-benar nanti biar hasilnya bagus. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini membuat martabaknya bisa berhasil. Ya, dengan teknik seperti ini dan cara seperti ini, mudah-mudahan semua bisa berhasil. Ya, oke, saya istirahatkan dulu 1 jam.
Setelah 1 jam kita buka. Kemudian kita gini-gini sedikit. Supaya adonannya jadi lemas. Dan adonan ini siap untuk kita cetak. Oke, kita cetak ya. Yang perlu juga diperhatikan di dalam menuang sebuah adonan martabak, sebelum kita tuang ke dalam cetakan, adonannya harus dikocok seperti ini. Tujuannya agar sodanya bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita tuang adonannya ya. Setelah kita tuang adonannya, kita besarkan apinya. Masnya juga basah. Nah, terus kita perhatikan ya. Kalau gelembung-gelembungnya muncul dari samping begini berarti bagus ya. Dan mulai kelihatan adonannya mengembang dengan bermunculan gelembung-gelembungnya. Kalau sudah bermunculan gelembung-gelembung seperti ini, sudah bisa kita kasih gula ya. Oke, kita kasih gula. Kecilin dulu bang, kecilin. Oh. Terus setelah kasih gula kita tutup. Nah, setelah kita kasih gula, kita kecilkan apinya. Kemudian kita lihat lagi, dan ternyata sudah matang ya. Kita angkat. Segera kita angkat. Terus kita tutup ya. Oke, setelah kita tutup beberapa 1-2 menit, sekarang kita buka tutupnya. Nah, ini hasilnya mantap. Dan kita akan poles pakai mentega ya. Dan kita potong belah 2. Dan kita kasih topping sesuai dengan selera ya. Kita kasih topping ya. Nah, oke, sekarang kita kasih susu ya. Kita tiban lagi pakai susu. Jadi kejunya lengket dan rasanya enak. Sekarang kita potong ya. Nah, ini sesuai.